Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Tayangan yang dikhususkan untuk kalangan sendiri kaum Kristiani. Saudaraku, tayangan ini adalah bagian yang kedua dari tayangan yang secara berseri, yaitu perempuan dan naga. Tayangan berikut ini merupakan lanjutan dari sebelumnya mengenai perempuan dan naga. Jika perempuan dalam kitab Wahyu pasal 12 digambarkan sebagai perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Terdapat dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1, mewakili Israel di dalam perjanjian lama. Lalu siapakah naga dalam penglihatan Wahyu pasal 12? Simbol ketiga dari kitab Wahyu pasal 12 ini, seekor naga merah menyala yang besar, ditulis dalam ayat yang ketiga. Dijelaskan telah menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anak yang akan dilahirkannya. Beberapa ayat kemudian naga ini dengan jelas diidentifikasikan sebagai setan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh bangsa dilemparkan ke bawah. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9. Mengenai naga yang menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, referensi ini tampaknya menggambarkan setan memimpin sepertiga dari para malaikat dalam pemberontakan melawan Tuhan. Bagian-bagian lain menunjukkan bintang-bintang mewakili para malaikat, ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Karena istilah bintang-bintang di langit cukup sering digunakan dalam kitab perjanjian lama dan merujuk pada orang-orang kudus Allah. Saudara dapat perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5. Beberapa orang telah mengasumsikan bahwa hal ini merujuk kepada orang-orang kudus, tetapi konteks bisa mengacu pada malaikat. Kejatuhan malaikat, yaitu bintang-bintang jatuh, adalah motif umum dari literatur Apokalips. Setan digambarkan dengan malaikat, kan setan bisa menyerupai malaikat terang. Bagaimana terjadi sebuah sidang ilahi yang ditulis dalam kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 2, bahwa malaikat anak-anak Allah sedang berhimpun dengan setan yang pada waktu itu dalam sebuah kasus sidang ilahi. Saudara juga bisa perhatikan dalam Sakaria pasal 3. Alkitab juga menjelaskan bahwa setan telah terlibat dalam pemberontakan melawan Tuhan, di mana ia berusaha untuk meninggikan tahtanya di atas bintang-bintang Allah dan menjadi seperti yang Maha Kudus. Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Setan kemudian memulai pekerjaannya sebagai ular tua itu. Itulah yang mencobai pertama kali Hawa di Taman Eden, yang disebut setan atau iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Jika Allah memiliki pelayan-pelayan kebenaran, setan juga memiliki hamba-hambanya, pelayan-pelayan fisik, dan makhluk-makhluk loh yang menyamar sebagai orang benar, tetapi menghasut manusia untuk berdosa. 2 Korintus pasal 11 ayat 15. Yudas selanjutnya menggambarkan malaikat-malaikat yang jatuh atau setan-setan sebagai malaikat-malaikat yang tidak memelihara wilayah kekuasaan mereka yang semestinya, dan yang sekarang ditahan dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai pada penghakiman yang besar. Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 17 adalah sejarah singkat tentang upaya setan untuk menggagalkan rencana Allah untuk membawa banyak manusia kepada kemuliaan sebagai bagian dari keluarga kekalnya. Tindakan setan termasuk meyakinkan sepertiga malaikat untuk mengikutinya dalam upayanya untuk menjadikan dirinya seperti Allah, berusaha membunuh Kristus sebagai seorang anak, bekerja untuk menipu seluruh dunia dan menganiaya umat Allah. Sekarang mari kita pertimbangkan secara lebih rinci upaya setan menggagalkan rencana Allah yang begitu besar di dalam menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Di satu sisi di surga terjadi pertempuran. Mikael dengan para malaikatnya bertempur melawan naga tersebut. Sang naga bersama para malaikatnya melakukan perlawanan, namun mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tidak ada lagi ruang untuk mereka di surga. Ular tua yang besar yang dikenal sebagai iblis dan setan
penyesat dunia dilemparkan ke bumi bersama para malaikatnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Kini telah datang keselamatan dan kekuatan serta kerajaan Allah kita dan kuasanya, kuasa Kristus. Sebab penuduh saudara-saudara kita dijatuhkan, yang menuduh mereka di hadapan Allah kita siang malam. Mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan dengan kata-kata kesaksian mereka, serta mereka tidak mencintai hidup mereka hingga mati." Lalu saudara, siapakah anak yang dilahirkan oleh perempuan itu? Jikalau saudara penasaran tentang kebenaran firman ini, saudara bisa perhatikan dalam tayangan yang ketiga yang mengikuti dalam tayangan seri berikut ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.